Ya udah kita untuk pagi ini jadi kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau undang Tuhan untuk hadir pada ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama katakan,
kita mau bersungguh di bawah kaki Tuhan. Tuhan, kita mau lepaskan segala beban kita untuk saat ini sejenak. Kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita, karena kita sudah undang Dia untuk hadir bersama dengan kita hari ini. Biarlah kita memanfaatkan waktu kita untuk kita benar-benar datang di bawah kaki Tuhan. Kita mau tersungkur di bawah kakinya. Kita mau cari hadirat Tuhan. Kita mau cari berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita saat ini. Kita yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi beban kita saat ini. Tuhan rindu kita datang menyembah Dia. Tuhan rindu kita mempermuliakan namanya. Haleluya. Dia baik. Dia sangat baik Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ajaib luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Muliakan namanya. Yang layak kita tinggikan. Yang layak kita muliakan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Allah yang perkasa. Allah yang penuh dengan kemurahan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, aku tersungkur menyembahmu, yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, segala puji hormat syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh masuk ke hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Kau tidak memandang hina kami ya Bapa, dengan segala keberadaan kami, untuk kami yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, hal yang sudah Kau berikan buat kami, untuk kami datang beribadah kepada Engkau Allah kami. Biarlah Tuhan, izinkan kami memuji membesarkan-Mu Bapa, bersorak-sorak meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau menyatukan roh jiwa kami ya Tuhan, menggerakkan tubuh kami bersorak-sorak bagi nama-Mu ya Tuhan, karena Kau begitu baik buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa anak-Mu dalam perjalanannya Bapa, dan Kau hantar mereka boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, Kau jamah sembuhkan ya Bapa. Kalau ada yang lemah, Kau berikan kekuatan yang baru ya Bapa, berikan penghiburan ya Tuhan. Juga kepada opung dan seluruh orang tua kami ya Bapa, berikan sukacita selalu di hari tuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar segala puji-pujian kami, kesaksian kami, semuanya indah dan harum di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Kau begitu baik memimpin segala langkah hidup kami ya Tuhan. Momen-momen yang Kau berikan buat kami ya Bapa, mengingat pengorbanan-Mu, kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami biar juga bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami dengar hari ini Bapa. Firman menjadi
perintah kekuatan buat kami ya Tuhan. Firman yang diteguran buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan mengurapi kami semua hamba-Mu ya Tuhan. Juga jemaat-Mu ya Bapa. Kami buka ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku. Puji nama Tuhan, kita boleh berada pada ibadah kita pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara sudah siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan? Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian untuk memuliakan Tuhan. Dia yang menguasai bumi dan juga. Haleluya. Dia Tuhan Allah kita.
6 April untuk Ibu Eeng. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan setia dalam mengiring Tuhan. Amin. Jika ada kesaksian yang ingin disampaikan, saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beribadah nama Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan yang sudah menambahkan umur saya 1 tahun. Sekarang 65 tahun. Syukur, terima kasih dan perjalanan hidup saya bersama Tuhan Yesus. Hari lepas hari Tuhan memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih. Saya juga mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan. Tuhan sudah tambahkan umur cucu saya, anak Chandra yang pertama 14 tahun. Sekarang usianya ditambahkan 15 tahun. Syukur, terima kasih Tuhan berikan kesehatan bagi saya maupun cucu saya. Terima kasih. Kita memuji Tuhan, karya terbesar. Ya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih, terima kasih. Bapak saya sudah mendoakan saya waktu hari Rebo. Ya, terima kasih. Amin, puji Tuhan. Amin. Shalom. Saya juga bersyukur, terima kasih. Tuhan menambahkan umur saya lagi tanggal 4 ya. Hari Senin ya Pak ya. Saya bersyukur banget. Tuhan penuh dengan kasih dan anugerah buat kehidupan pribadi saya. Saya bersyukur juga pada anak firman saya. Waktu hari Minggu saya pergi ke Korea yang ada rumah saya. Nenek saya diajak makan keluarga. Biar kami tidak bisa membalas pada anak semangka kami, biar Tuhan selalu memberi kesehatan dan berkat melimpah atas keluarga anak saya. Saudara-saudaraku, saya makin umur saya 68 ya. Saya bersyukur, terima kasih waktu hari Kamis ya, saya bilang apa sehat. Dan sorenya saya bilang sama adik, antar mama beli obat ya. Lalu ya, dianterin ke Gang Alung ya, nama saya langganannya Gang Alung, Mangkok. Saya beli obat. Ini apa? Semutan. Saya udah beli, cuma kata saya bilang sama adik, antar mama kalian makan ya, terus beli makan. Saya nggak masak ya, sama nasi doang. Saya udah selesai beli nasi di dekat minus, di warteg ya saudara tuh. Pulang selesai beli makan, saya langsung makan ya saudara tuh. Kalau udah makan nggak apa-apa. Dan terus sisanya saya mau makan sedikit ya, masih ada sisa ya saudara tuh. Saya tinggal dulu sore. Jam 6 saya atas ya, nggak di bawah, saya atas jam 6 naik. Terus saya beli ya. Jam 7 saya makan lagi yang sisa yang tadi pagi.
Jadi saya makan obat yang dari kontrol di puskesmas ya. Setelah makan, nggak apa-apa sih, saya tidur dulu. Dari jam 9, 10 saya tidur. Sampai jam 1 saya dibangunin oleh bangun karena sakit. Sakit itu semuanya luar biasa, baru saya rasakan. Sakit sekali, sampai adu-aduan. Sampai jam 4 adu-aduan. 2 menit gitu. Tuhan, sama saya doanya gini loh. Tuhan ampuni saya. Saya terima kasih Tuhan, ampuni saya. Situ aja saya doanya. Terus sampai jam 4. Dan udah gak tahan, saya panggil adik. Adik 3 kali dia bangun, dia mama air hangat deh. Lu mau tahan kayak gini deh. Itu perasaan saya udah gak ada ya, gak ada rasaan gitu perasaan. Begitu pada saya kok sakit, kok gini ya, lagi gini saya sakit. Itu pada sampai saya umur 1 tahun, kok saya sakit ya. Dan terus saya doa terus saya sakit terus ya. Sampai pagi 5:30 saya muntah-muntah. Seumur hidup saya baru merasakan saya muntah-muntah. Kalau kemarin saya baru pernah muntah. Muntah begini ya. Saya pernah nangis jadi adik. Lu mau minumin air hangat. Minum suruh bikin lagi teh hangat. Minumin. Terus masih sakit ya. Tapi ada legaan ya saya udah muntah. Tapi masih nyeri. Tuhan terima kasih. Tuhan izinkan saya sakit. Yang kelamaan ya Tuhan, soalnya saya besok hari Minggu akan ibadah. Mungkin Tuhan dengar ya doa saya dan semangat saya, doa saya, pergumulan saya Tuhan. Tuhan memberi saya kesembuhan apa yang sudah lihat sekarang saya bisa berdiri di sini. Anak Tuhan. Dan saudara, saya berterima kasih kepada para anak saya, saudara saya Iman terkandung yang mengucapkan saya terima ulang tahun dan Tuhan membalas kebaikan saudara. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, ya Tuhan selalu memberikan kesehatan buat kedua oma kita yang berulang tahun ini dan buat kita semua, amin. Mungkin ada lagi yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau tidak ada, saya tutup ruang kesaksian kita pada siang hari ini. Mana saya mengenai kita untuk bagian juga kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendapatkan luar biasa berkat Tuhan melalui hambanya firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau memuji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, Anda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
mendengarkan suara-Mu Bapa. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu, urapi dengan urapan baru dari sorga, sehingga Tuhan apa yang Engkau ingin sampaikan, itulah yang kami berikan bagi kami sekalian saat ini, yang boleh menguatkan iman percaya kami. Semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah jam pemberitaan firman-Mu kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu, mencuri firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau bersama dengan kami saat ini. Kuasa Roh Kudus yang akan beracara dan memberkati kami, menolak setiap ganggu-gangguan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, mencenderungkan hati dan pemikiran kami tertuju kepada Tuhan, sehingga setiap berkat yang Engkau sudah sediakan buat kami sekalian, tidak ada yang kurang di dalam kehidupan kami, melainkan seutuhnya menjadi bagian kami, sehingga kami boleh kuat melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, beracaralah saat ini bagi kami ya Bapa. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Apapun yang datang daripada-Mu, inilah yang Engkau taruh di hati hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa. Terima kasih, hamba-Mu Tuhan tidak ada apa-apanya, tetapi Yesus yang besar, yang memiliki kuasa, yang memiliki tanda-tanda heran dan ajaib, itulah yang kami akan beritakan saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang mau diberkati katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat luar biasa. Amin. 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 Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini di mana umat Tuhan di seluruh dunia sedang mengadakan, umat Tuhan yang Katolik sedang mengadakan puasa pantang, ya, karena mau menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus, hari Paskah, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus memang sudah menjalani ini semua. Dia sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah bangkit, ya, dan dia sudah naik ke sorga. Satu janji yang belum digenapi, yaitu kedatangannya nanti ke dalam dunia. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam kedatangannya ini kita harus mempersiapkan hidup kita, ya, baik dalam keadaan baik maupun tidak, kita harus siap. Amin. Amin. Saudaraku, masalah ataupun tidak masalah, ya, di dalam hubungan kita kepada Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang Tuhan taruh di hati saya saat saya mempersiapkan banyak rintangan, ya saudara. Saya waktu hari Rebo pagi, kalau saya sakit, saya ke klinik, akhirnya tensinya tinggi. Nah, saudara yang kekasih, lalu saya dikasih obat, jadi malam saya nggak bisa ikut Zoom karena ketiduran, lelah minum obat, mungkin ngantuk ya. Nah, puji Tuhan, saudara, tapi hari ini Tuhan memberikan kesehatan untuk saya melayani kita sama-sama, ya. Tema firman Tuhan hari ini, mempersiapkan perjamuan Paskah bagi Tuhan. Saudara, saya ulangi, mempersiapkan perjamuan Paskah bagi Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita boleh melihat nanti, ya, bahwa Paskah ini memang kita sudah lalui, ya, bertahun-tahun, berkali-kali kita mengadakan perjamuan Paskah, ya. Setiap tahun di bulan April, ya, kita akan mengadakan perjamuan Paskah. Tapi kali hari ini, saudara, biarlah ini mungkin peringatan Tuhan yang terakhir dalam hidup kita, untuk kita mempersiapkan perjamuan Paskah. Jadi Paskah yang kita persiapkan bukan saja seperti hari Paskah sekarang, tetapi
setiap hari kita mau mempersiapkan Paskah di dalam hidup kita. Karena apa? Paskah itu korban Yesus Kristus di kayu salib. Anak domba Allah sudah dipersembahkan, dia mati di kayu salib. Itu kita harus ingat selalu di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengingat kematian Yesus Kristus, disitulah saudaraku yang kekasih, kita tidak dapat membalas kasihnya Tuhan. Sehingga kita dituntun untuk kita kuat, untuk kita setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita mau buka kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca mulai dari Matius 26 ayat 17 sampai 29. Nanti saya akan adakan perbandingan di masa Israel kuno ya. Di mana bilang Keluaran 12 ayat 1 dan 4. Ya, kita mau buka di dalam Matius pasal 26 ayat 17. Nanti kita baca gantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, untuk selanjutnya kita bergantian. Nanti sampai setelah selesai kita buka di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 4 ya. Ya, kita baca. Demikian firman Tuhan. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-murid." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkata mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi jikalau orang yang memiliki anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti itu dan berkata, mengucapkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kesudahan itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 4. Nanti saya baca ayat ganjil, saudara yang benar. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagi tiap-tiap tahun." 2, 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba tiap-tiap Ramadan. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumah haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana pada kalau kita
kita nih hari-hari ini kita sebentar akan mengadakan Paskah beberapa hari lagi ya. Nah, saudara, kita melihat di sini bagaimana bangsa Israel pada waktu itu mereka mempersiapkan Paskah. Mereka diperintahkan untuk mempersembahkan domba bagi Tuhan. Terus persembahannya dihitung, tiap-tiap keluarga jumlahnya dihitung ya. Jadi masing-masing mempersembahkan domba yang tidak bercela dan bercacat ya. Nah, saudaraku yang kekasih, mereka begitu dari tahun ke tahun umat Israel ketika mengalami Paskah di dalam Taurat ini ya, mereka mempersembahkan domba yang baik, domba yang mulus, yang tidak bercacat dan bercela. Nah, saudara yang kekasih, tetapi firman Tuhan sebab itu katakan, Tuhan datang bukan meniadakan Taurat, tetapi menggenapi. Kita lihat bagaimana saat ini, hari ini, yang kita akan mempersiapkan perjamuan Paskah bagi Tuhan. Kalau umat Israel dulu, mereka begitu setia untuk memberikan domba, dipersembahkan kepada Tuhan, dan domba yang tidak bercela. Ya, coba bagaimana kita sekarang ini mempersiapkan perjamuan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib bagi kita. Ya, saudara, tadi kita sudah sama-sama baca di dalam Injil Matius. Ya, kita melihat di sini ada beberapa hal ya yang kita akan persembahkan. Ya, 3 hal kita mau persembahkan bagi Tuhan. Yang pertama, kita akan mempersiapkan secara jasmani untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Ya, nah saudaraku yang kekasih, ayat 17 tadi di dalam Injil Matius 26 berkata, pada hari pertama dari hari raya roti tidak berlagi, datanglah murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ya, Yesus berpesan, murid-muridnya nanya, guru di mana ya untuk mengadakan Paskah? Ya, kata Tuhan Yesus bilang, pergi kepada si Anu, gitu ya. Misalnya pergi kepada Ibu Caca, ya, tolong bilang, guru Yesus mau merayakan Paskah di sini, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, persiapan secara jasmani ini yang kita mau berikan, Tuhan minta tempat kita untuk Tuhan, ya. Tempat kediaman kita untuk dimana Yesus membuat perjamuan bagi Dia, ya. Nah, saudara yang kekasih, di sini kita boleh mengingat bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib itu benar-benar, saudaraku yang kekasih, menjadi suatu hal yang sukacita bagi umat manusia. Karena apa? Seharusnya kita yang digantung di kayu salib, ya saudara, kita yang digantung, ya. Tetapi ini Yesus yang menggantikan kita, luar biasa, ya. Nah, sebab dari itu, saudaraku, saya percaya persiapan yang jasmani ini yang banyak kita mau melakukan, mengundang, ya. Biasa kita sudah lakukan untuk komsel, untuk apa dan sebagainya. Banyak yang siap, ya, untuk melakukan perjamuan. Ya, kita sudah menyediakan waktu kita, tempat kita, hidup kita, ya. Kita mau persembahkan kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku yang kekasih, persiapan yang kedua yaitu persiapan secara mental kita, ya saudara, secara mental kita, di mana kita hidup, ya, hidup kita ini kita memiliki hati, pikiran, kehendak, ya saudara. Biarlah kita mempersiapkan yang pertama di bagian secara kita mempersiapkan mental ini. Yang pertama adalah hati kita, ya. Hati kita mau persiapkan untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagi Tuhan. Saudara, Tuhan mau hati kita, ya. Kalau dulu, saudaraku, ya, bangsa Israel tadi setiap Paskah dia mempersiapkan domba-domba yang baik, yang tidak mulus, yang tidak bercacat. Kadang-kala kita mau
ya, untuk orang, oh ini yang jelek, oh ini yang udah gak kepake kita mau persembahkan bagi dia ya. Nah saudaraku, tapi hari ini Tuhan katakan ya, saudara, kita mau belajar untuk memberikan ya hati kita, hati yang suci, hati yang kudus. Paulus berkata di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah ini Paulus, dia berkata demikian. Demikian juga ketika kita mau mempersiapkan perjamuan Paskah bagi Tuhan, mari kita mau lihat hati kita. Bagaimana kita mau mempersiapkan untuk menerima Tuhan Yesus secara utuh, ya, secara tidak ada dua-duanya, saudaraku. Karena kita boleh lihat Yesaya 26 ayat yang ketiga. Coba di situ kita melihat apa kata firman Tuhan ini, apa kata Yesaya ini. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, yang hatinya teguh, kata firman Tuhan, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara yang kekasih, mari kita mau benar-benar untuk mempersiapkan dalam perjamuan Paskah ini. Kita mau memberikan hati kita ini yang teguh, ya, bukan hati yang loyo, hati yang bimbang, hati yang tertindas, ya, tetapi kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan, hati yang teguh, ya. Saudara, masalah boleh banyak datang, ya, persoalan boleh ada di dalam hidup kita, tapi pisahkan hati kita untuk Tuhan ini tetap teguh. Amin. Artinya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, masalah datang itu enggak menggoyangkan kita. Oh udahlah, besok kita nggak ke gereja, udahlah berhenti aja dulu nih melayani sampai di sini. Enggak, saudara. Saya sudah pernah bersaksi kepada saudara, waktu saya sedang tertindas seperti orang yang jatuh ke lubang sumur, lalu ditimpah lagi tuh sama tangga sama apa gitu ya. Saya tuh sepertinya melayani waktu itu ya, karena masih dipersiapkan oleh Bapak Gembala kita senior. Tugas yang saya harus diberikan tugas seperti ini. Nah, saya seperti nenteng gitu loh, kiri kanan ini bawa, misalnya lah jerigen kalau 20 kilo saya nggak kuat kali ya, 5 kilo gitu kan berat ya, 5 kilo lah, atau 10 kilo, aduh nggak sanggup rasanya. Tetapi waktu saya mau melayani, saya jalan dari situ, saya tetap membawa itu beban yang berat ya saudara. Waktu sampai sini saya taruh, saya lepas, hilang itu semuanya. Ya, nah setelah saya melayani bla 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 bla, akhirnya saya mau turun, ada lagi. Saya bilang, kok Tuhan, kok masih ada sih Tuhan? Kata Tuhan, tunggu, waktuku belum tiba. Jadi saudara, ada waktu Tuhan. Jadi saya pikir langsung hilang. Enggak, rupanya saudaraku, beban itu yang membawa kita kepada kesetiaan kepada Tuhan. Yang kita mengerti untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagi Tuhan dengan hati yang teguh. Sebab itu jangan kita bersungut-sungut di dalam menghadapi masalah persoalan. Terus biarin, waktu itu saya bawa lagi turun, ya oleh Tuhan, ya. Tapi rupanya sedikit demi sedikit, tahu-tahu belum hilang, ya. Nah disinilah waktu beban itu hilang, firman Tuhan katakan, aku seperti bermimpi, ya. Kemarin baru menghadapi masalah yang berat, tahu-tahu sekarang nggak ada. Gimana ya caranya itu? Kayaknya nggak tahu, seperti mimpi. Nah inilah ya rahasianya. Sebab dari itu kita mempersiapkan hati kita untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagi Tuhan dengan hati yang teguh. Ya, karena firman Tuhan katakan hati yang teguh dijagai dengan damai sejahtera. Jadi saudaraku, orang yang mempersiapkan hatinya bagi Tuhan, masalah persoalan datang itu tidak mempengaruhi. Karena apa? Karena dengan damai sejahtera dia dijagai, dikelilingi hatinya dengan damai sejahtera.
Damai sejahteranya itu tidak berhenti seperti gelombang di laut, ya, gelombang-gelombang di laut yang nggak pernah berhenti. Coba lihat, ya, ada nggak tuh gelombang laut berhenti? Nggak pernah berhenti. Setiap saat waktunya jam datang sore air pasang, mulai dia bergelombang terus. Dan yang gelombang besarnya, ya, saudara, jadi gelombangnya tidak pernah berhenti di laut. Demikianlah orang yang mempersiapkan perjamuan hatinya ini bagi Paskah bagi Tuhan, pasti dijagai dengan damai sejahtera. Jadi kekuatan mengalir, sukacita mengalir. Amin. Saudara mau menerima ini? Persembahkan hati kita yang teguh kepada Tuhan, ya. Karena kita kepada Tuhan, kita percayai hidup kita yang tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara yang kekasih, di dalam Mazmur juga kita melihat apa kata Daud, ya. Mazmur 51 ayatnya yang ke-12. Ya, dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah hatiku dengan roh yang teguh. Daud, saudaraku, seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, ya. Dia begitu menyadari, saudara, ketika Daud menjadi raja, ya, dulunya dia menggembalakan kambing domba, sekarang dia dipilih menjadi raja untuk umat Israel, dan pada saat itu dia jatuh di dalam dosa. Nah, ini manusia, jadi bukannya kita juga jangan, Daud aja jatuh dalam dosa, nggak apa-apa dah, kalau saya mau berbuat dosa sekali aja gitu. Jangan, saudaraku, karena nanti kalau pada saat itu kita dipanggil pulang Tuhan, kita dipanggil pulang dalam keadaan berdosa, bagaimana? Ya, jadi di hati kita tetap kita setia pada Tuhan. Nah, ketika Daud jatuh di dalam dosa, ya, akhirnya dia menyadari, saudaraku, bahwa hidupnya ini enggak nyaman, ya. Hidup di dalam dosa tidak aman. Dia merasakan mempunyai masalah yang besar sehingga hubungannya kepada Tuhan tidak mulus lagi, tidak lancar lagi. Ketika dia seperti dulu dia berdoa kepada Tuhan dan dia tahu bahwa yang Tuhan inginkan itu hati yang hancur dan hati yang remuk, itu yang Tuhan suka. Nah, sebab itu Daud sadar sekali, sehingga waktu dia jatuh di dalam dosa dia merasa sudah, saudaraku, mempunyai masalah yang sangat besar sekali, dan dia berkata dengan imannya kepada Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Nah, ini kesadaran Daud. Dia mau mempersembahkan hidupnya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, namun dia terpleset jatuh di dalam dosa, tapi dia bangkit kepada Tuhan. Dia menyadari, tahirkan Tuhan hatiku dengan rohmu yang teguh, ya. Jadi saudaraku, mari kita mempersembahkan hati kita ini, ya, persembahkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mazmur 139 ayat 23. Coba kita lihat kembali di dalam Mazmur ini. Mazmur 139 ayatnya yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Saudara yang kekasih, kita melihat, ya, bahwa Mazmur 139 ini juga masih Mazmur yang ditulis Daud. Saudara, Daud katakan, selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku, ya. Tuhan tahu kan sebenarnya, sebelumnya dia mengerti bahwa Tuhan tahu mengenal persis hati Daud. Kenapa, saudaraku? Waktu Samuel mau memilih raja untuk umat Israel, ya, di mana dia pergi ke rumah Yesai yang diperintahkan Tuhan untuk mengurapi anaknya Yesai untuk menjadi raja. Wah, waktu dipanggil Samuel bilang kepada Yesai, panggil anakmu, kumpulkan semua, karena aku akan mengurapi dia, ya. Dikumpulin, berjejer anaknya, tapi Daud tidak diperhitungkan Tuhan, tidak diperhitungkan Yesai, ya, bapaknya, dia tidak perhitungkan, ya. Nah, lalu saudaraku yang kekasih, setelah yang gagah, perkasa, ganteng, ya, tinggi besar, dia jalan, dia pikir aku nih yang mau diurapi, ya. Nah, waktu dia berjalan, bukan, katanya bukan ini kata Tuhan.
juga, oh bukan ini juga. Padahal anaknya ganteng-ganteng, gagah perkasa, luar biasa. Setelah habis, mana lagi anakmu? Ada masih kecil, lagi mengembala domba, tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Saudara, inilah yang tidak diperhitungkan Tuhan, karena Tuhan kenal percis hatinya Daud, bahwa dia yang bisa nanti memimpin umat Israel. Nah, saudaraku, panggil, katanya Samuel dipanggil, lalu dipanggil, oh inilah yang berkenan. Coba saudaraku, menurut pandangan manusia, Daud tidak diperhitungkan, tetapi menurut pandangan Allah, karena dia mengenal hatinya Daud sesungguhnya. Nah, sebab dari itu Daud berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Daud tahu percis karena dia orang yang intim dengan Tuhan. Walaupun dia sudah jatuh di dalam dosa, dia datang merendahkan hati, minta ditahirkan hatinya supaya dia diberikan roh yang teguh oleh Tuhan. Nah, dia berkata juga, selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku, dan ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Luar biasa ya. Daud, saudaraku, menyerahkan sungguh-sungguh hatinya kepada Tuhan. Mari saudaraku, apa hati kita ini kepada Tuhan pada hari ini? Saudara, kenapa firman ini saya angkat ya, tentang kehidupannya Daud, tentang hati. Karena saudara yang kekasih, kalau saya kembali pada waktu Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya di dalam Matius pasal 26. Di situ waktu Yesus membuat perjamuan, Yesus memecah-mecahkan roti, Yesus berkata, ya, dikatakan saudara di sini, setelah hari malam Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, sebab itu saudara, ini firman saya angkat karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengenali, mengetahui hati kita. Ya, Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Di antara 12 orang, Tuhan Yesus berkata demikian. Sampai akhirnya terkejut, ya, semuanya saling melihat, siapa? Bukan saya ya Tuhan, bukan saya Guru. Dan lalu saudaraku yang kekasih, ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Saudara, di antara Yudas dengan ke-11 muridnya, perkataan bahasa dia kepada Yesus itu berbeda, ya. Saudara, kalau Yudas dia bilang Rabi, tetapi yang ke-11 murid dia bilang Guru, ya. Bukan aku Guru, siapa ya gitu, bertanda tanya semuanya. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu mengenal hati orang, ya. Saat dia mau membuat perjamuan kudus bersama-sama murid-muridnya 12 orang, ada satu orang yang mau mengkhianati Yesus. Dan di situ Yesus berkata, ya, ada seorang, ya, yang ingin mengkhianati Tuhan Yesus, ya. Lalu mereka tercengang-cengang. Nah, sebab itu, ya, Daud berkata, kenalah hatiku ya Allah, ya, kenalah hatiku ya Allah, ya. Kita melihat Daud luar biasa, ya, dan dia berkata demikian. Nah, inilah saudara yang kekasih. Dan dia katakan tadi, selidikilah hatiku ya Allah dan kenalah hatiku, ya. Nah, saudara yang kekasih, biarlah secara mental hati kita ini, pikiran kita mau persembahkan kepada Tuhan Yesus dengan tidak bercela, ya, seperti yang Tuhan mau mempersembahkan domba Paskah tidak ada celahnya. Jadi jangan ada sedikit pun di hati kita yang keraguan-raguan, yang bimbang, ya, saudaraku, yang takut, ya, jangan itu lepaskan, ya, kibaskan semua itu. Karena Tuhan berkata waktu dia mau masuk, diizinkan di dalam percobaan di padang gurun 40 hari, ya, dia katakan, kamu bukan hidup oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan firman.
Jadi kita hidup bukan roti, bukan dengan perkataan orang, tetapi dengan perkataan firman. Amin. Ibaskan kalau ada di pikiran kita yang membuat hati kita takut, ibaskan dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak mengganggu pikiranku. Iblis, engkau pergi. Katakan demikian. Seperti saya pernah katakan dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Tuhan memberikan kuasa kepada kita, ya, untuk menginjak ular, menginjak kalajengking, itu Tuhan berikan kuasa. Jadi tidak perlu takut dan bimbang, bahkan ragu-ragu lagi, ya. Kalau bangsa Israel sudah mempersembahkan yang terbaik, domba yang terbaik, bagaimana kita nggak usah beli domba, ya? Tuhan nggak meminta kita untuk repot-repot beli domba, ya. Ibu Caca anaknya 2, mesti beli 2, ya. Yang anaknya banyak, Ibu mesti beli dombanya berapa banyak sesuai jumlah anak. Itu enggak, tapi Tuhan mau kita mempersiapkan perjamuan Paskah bagi Tuhan, hati kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita selidiki hati kita saat ini, supaya ibadah kita senantiasa sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, ya. Saudaraku, waktu kita ibadah kepada Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia mengenali hatimu dan hatiku, ya. Dia tahu tujuan hati saudara dan hati saya. Dia tahu, saudaraku, percis Dia tahu benar, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, tidak ada lagi yang disembunyikan di hadapan Tuhan, ya. Nah, selain hati, saudaraku, secara mental yang kita persembahkan yaitu pikiran kita. Ini pikiran yang membawa jahat di dalam kehidupan kita. Pikiran orang berpikir, mikirin ini itu jadi sakit. Ya enggak? Ya, dari pikiran orang bisa sakit. Nah, jadi kita juga mau pakai pikiran rohani kita, ya, yang sehat, ya, pikiran yang benar-benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 17. Coba kita lihat. Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, ya, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi saudaraku, Tuhan mau supaya kita ini memiliki pikiran. Setelah kita dipanggil menjadi milik Kristus, jangan lagi memiliki pikiran seperti orang bodoh yang pikirannya sia-sia, ya, yang juga saudaraku pengertiannya yang gelap, ya. Dan hidup bersekutu dengan Allah itu sulit karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi mari saudara, kita mau serahkan pikiran kita ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau memang pikiran kita ini memang terbatas, pikiran manusia, ya, pikiran Tuhan itu tidak terbatas. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, pikiranku yang terbatas, pikiranku yang negatif, pikiranku yang sia-sia, ku letakkan kepada Tuhan. Biarlah pikiran Kristus yang masuk di dalam hidupku, sehingga aku boleh mempunyai terobosan baru untuk memikirkan pikiran-pikiran Tuhan di dalam hidupku, sehingga lewat hidupku nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita serahkan pikiran kita yang terbatas kepada Tuhan. Tuhan senang, ya. Tuhan tuh nggak pernah repot diganggu. Kapanpun kita datang kepada Tuhan, Dia senang, ya. Kita datang mau ngomongnya banyak, doanya panjang, Tuhan terima, ya. Lalu manusia kita malah dicela-cela, ya. Wah, dibentak-bentak mungkin. Tuhan Yesus nggak pernah. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Ya, jadi mari kita serahkan pikiran kita yang terbatas ini, yang selalu memikirkan yang sia-sia, yang negatif, yang tidak berguna. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah pikiran Kristus boleh masuk di dalam kehidupan kita, supaya setiap jalan kita ya disertai oleh Tuhan. Nah, saudara, kita boleh melihat Matius pasal 26. Kita melihat apa yang terjadi pikiran dari seorang murid ini, ya. Matius 26 ayat 58.
Dan Petrus mengikuti dia. Saya baca aja dari ayat 57 lebih jelas. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalamnya, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Saudara yang kekasih, kita boleh melihat di sini seorang murid Yesus yang berjalan bersama dengan Yesus saat Yesus berbuat mujizat. Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa, memberi makan 5.000 orang. Tetapi kita melihat Petrus, ketika dia belum bertobat sungguh-sungguh, kita melihat saudaraku, dikatakan waktu Yesus di hadapan mahkamah agama, Petrus dikatakan mengikutinya dari jauh. Ya, Petrus dari jauh mengikuti saudara. Dan di sela-sela saudara dekat imam-imam, ya. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini artinya saudara, Petrus yang spontan ngomong, Tuhan, aku sekali-kali tidak goncang imanku. Ya, Tuhan Yesus bilang nanti imanmu akan tergoncang. Aku sekali-kali tidak tergoncang. Tetapi lihat, ketika Yesus di hadapan mahkamah agama, Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Saudara, seringkali kita begini ya, takut ada apaan gitu, ntar gue diapa-apain lagi ya enggak gitu ya, benar nggak? Nah, Yesus lagi di bawah, tidak di hadapan mahkamah agama. Petrus jauh-jauh aja sampai dia mau tahu sampai perkaranya itu selesai bagaimana. Nah, jadi saudara yang kekasih, di sini artinya kita ya, kalau Petrus saja berjalan dengan Tuhan Yesus bisa takut dan menjauhi Yesus, Yesus ada masalah. Bagaimana dengan kita? Ya, kita cuma dengan iman melihat Yesus, tapi mari kita mau melihat dengan sungguh-sungguh. Jangan kita mau menjauh dari masalah-masalah Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang kekasih, biarlah kita, mungkin kita begini di dalam perjalanan kita, lu orang Kristen ya, Tuhan Yesus itu mati ya, masa Tuhan mati di kayu salib, masa dia beranak, jadi iman kita jauhin, oh enggak gitu, kita ketakutan, ya jangan saudaraku. Jadi kita terang-terangan, ya aku orang Kristen, ya memang Tuhanku mati di kayu salib untuk menebus dosa, ya seberapa yang kita bisa, mari kita katakan kepada mereka supaya mereka mengerti tentang jalan-jalan Tuhan. Sekarang ini saudara, banyak orang yang mencari kebenaran, ya dia tidak mengerti kebenaran. Ya, ketika kita berjumpa dengan mereka, ya, kalau hal itu terjadi, jangan kita takut, ya, jangan kita mundur, tetapi kita mau tahu, ya, kesudahan perkara itu mau tahu, ya, orangnya mau tahu, baik, orangnya kepo, tapi takut, ya, melihatnya dari jauh-jauh, kalau nanti dia takut kena imbasnya, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, biarlah ini pikiran, ya, pikiran Petrus terlalu pendek. Ya, nah kita anak-anak Tuhan ini contoh buat kita, ya. Kalau dia mengikut waktu itu Yesus dengan muka sama muka nampak Yesus, ya, tapi mereka pikirannya masih memiliki pikiran yang sia-sia. Bagaimana dengan kita? Mari kita mau bawa pikiran kita pikiran yang positif. Sebab itu saya katakan tadi, serahkan pikiran kita yang negatif, yang sia-sia, yang bimbang, yang penuh dengan ketakutan. Tapi kita minta pikiran Kristus yang positif masuk di dalam hidup kita, sehingga apapun yang datang kita nggak peduli, ya, amin. Yang penting kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya, nah saudaraku, yang ke satu tadi kita mempersiapkan untuk perjamuan Paskah secara jasmani, ya. Tuhan mau meminta tempat-tempat kita untuk Tuhan mau membuat perjamuan Paskah. Yang kedua saudaraku, kita juga mau mempersiapkan hidup kita untuk perjamuan Paskah bagi Tuhan secara mental, yaitu hati kita, pikiran kita serahkan kepada Tuhan, karena ini memang pikiran ini jahat, ya, dan dari hati ini terus kepikiran timbul. Nah, ini kita harus jaga betul-betul supaya hati kita ini dijagai dengan damai sejahtera dan pikiran kita ditebuskan oleh kuasa darah Yesus. Yang ketiga saudaraku,
mari kita mempersiapkan secara rohani, ya. Secara rohani, saudaraku. Kalau saudaraku secara jasmani, ya seringkali mungkin kita menyimpang. Nah ini lebih-lebih lagi kita mau persiapkan hidup kita ini secara rohaninya ke dalam Tuhan, yaitu kita mau uji diri kita sendiri, saudara, ya. Kita mau uji diri kita, ya. Bagaimana, ya, saat kita mengiring kepada Tuhan. Coba kita kita lihat, ya, balik ke belakang dalam pelayanan, dalam mengiring kita kepada Tuhan. Mari kita uji hidup kita. Dan di dalam minum perjamuan kudus, apakah kita minum tinggal glek, ya? Saudara, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus supaya di dalam kita minum perjamuan kudus, kita itu minum dengan ucapan syukur, dengan percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, Dia menebus dosa kita, dan darahnya yang kudus memang lambang daripada anggur, dan roti ini lambang dari darah Yesus. Inilah darah Yesus. Kita minum dengan penuh ucapan syukur. Kita minum dengan kita melihat kehadiran Allah di dalam hidup kita. Amin. Saudara yang terkasih, sia-sia kalau kita minum dengan minum begitu aja, ya. Karena Roh Kudus selalu ada saat kita ibadat, ya, diundang untuk bersama dengan kita, ya. Kalau kita enggak dengan iman minumnya, dengan iman, dengan yakin ini benar-benar darah Yesus, ya, tubuh Yesus yang akan menyelamatkan kita. Nah, kita mau uji, saudaraku. Kita lihat 1 Korintus 11 ayat 28. 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi saudara, waktu kita mau minum, ya, kita harus uji dulu diri kita. Lu mesti punya keyakinan, iman lu tuh benar-benar mesti percaya bahwa yang diminum darah Yesus kita bawa, ya. Kita mau berkatakan kepada jiwa kita. Saudaraku, karena waktu Daud mempunyai masalah, jiwanya tertekan, dia bilang begini, "Hai jiwaku," gitu, dia dipanggil jiwanya, "mengapa engkau gelisah dalam diriku? Percayalah dan berharap kepada Tuhan." Coba saudara, luar biasa, ya. Jadi kita juga mau bilang, "Hai jiwaku, mari engkau minum perjamuan ini dengan iman bahwa Yesus Kristus yang sudah mati untukmu, ya, akan menebus dosamu." Nah saudara, jadi kita mau minum dengan iman, dengan sungguh-sungguh, sehingga Roh Kudus boleh bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Yang keduanya saudaraku, di samping kita uji diri kita sendiri, ketika mungkin kita sudah bersalah kepada Tuhan, kita juga mesti mengakui segala dosa kita, ya. Karena saudaraku, ketika kita minum darah Yesus ini, saudaraku, ya, kita minum dengan sembarangan, kita akan berdosa, ya. Saat kita berdosa, saudara, kita juga mau minta ampun kepada Tuhan. Firman-Nya di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan kita." Kita nggak usah malu mengaku sama Tuhan, ya. Mungkin sebelum minum perjamuan kudus kita ada berbuat salah, berantem mungkin sama keluarga, mungkin salah paham sama suami, sama istri, ya enggak? Ya, kita saling mengampuni, saling membuat perbaruan dalam hidup, ya, pengakuan, ya. Nah, jadi kita mau datang kepada Tuhan, kita juga harus mengakui dosa kita. Tuhan, ampuni. Tadi saya mau menerima perjamuan kudus, saya agak bertengkar dengan istri saya. Sucikan, kuduskan, supaya darah dan tubuhmu layak masuk dalam hidupku, ya, menjadi daging di dalam hidupku, menjadi satu tubuh, ya, sehingga ini semua berkenan kepada Tuhan. Nah, puji akan nama Tuhan, saudaraku yang terkasih. Inilah firman Tuhan, saya tidak panjangkan, tapi saya percaya bahwa kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Saudara, kalau
bangsa Israel, dia mempersembahkan domba yang baik, domba yang tidak cacat, domba yang tidak pincang dan tidak buta. Begitu juga kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, hati yang teguh, hati yang lurus di hadapan Tuhan, hati yang benar-benar menyerah, yang mau menyembah kepada Tuhan. Tadi pujian katakan ya. Nah, sebab itu minta kalau kita tidak mengerti, lupa kesalahan kita, selidiki Tuhan ya. Dalam Mazmur 139 tadi, selidikilah hatiku ya Allah, dan kenalah hatiku dan pikiran-pikiranku. Nah, saudara yang terkasih, kita mau serahkan semua ya, pikiran kita yang sudah menerima Yesus. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia ya. Jadi saat ini kita mau melangkah lebih maju lagi untuk hidup kita lebih baik lagi dan menjadi terang, bahkan kian lama kian terang, dan akhirnya menjadi sangat terang. Amin. Kita lihat nih di depan kita, apa nih namanya nih ya, Bapak Gembala selalu merekam untuk nanti buat online. Dulu nggak pakai lampu ya, sekarang terang, ada terang dulu. Nah sekarang makin terang, nanti menjadi sangat terang. Amin. Itulah kehidupan kita juga membuat demikian kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Nya, saya tidak panjangkan. Kita mau angkat pujian, Roh Kudus kau hadir di sini. Nanti saya undang WL, musik, semuanya untuk